Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kembali teks basics, dasar-dasar perpajakan yang disajikan dengan cara tanya jawab atau Q&A. Kita akan membahas seputar pendaftaran NPWP dan penghapusan NPWP. Selamat menyaksikan. Bagi orang pribadi, NPWP kita harus lihat dulu siapa yang mendaftar NPWP, apakah seorang pegawai atau seorang pengusaha. Bagi pegawai, NPWP bisa diperoleh dengan 3 cara. Pertama, mendaftar sendiri secara manual, artinya kita datang ke kantor pajak, atau bisa juga ditetapkan secara jabatan, guys. Yang kedua, kita mendaftar sendiri melalui e-registration. Bisa kita lewat internet. Lalu, kita juga bisa secara sekumpulan ya, dari pemberi kerja, guys, mendaftarkan para pegawai, entah itu pegawai baru atau pegawai yang memang belum punya NPWP. Nah, bagi pengusaha, NPWP tidak bisa melalui pemberi kerja tentunya ya. Jadi si pengusaha harus mendaftar sendiri, baik secara manual atau e-registration, atau ditetapkan secara jabatan oleh kantor pajak. Untuk mendaftar ke KPP, kita harus lihat pertama adalah domisili dari orang pribadi yang bersangkutan. Jadi di peraturan pajak disebut wajib pajak orang pribadi itu wajib mendaftarkan diri pada KPP, kantor pajak guys, kantor pelayanan pajak, yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pribadi yang bersangkutan. Nah, tempat tinggal ini bisa beberapa tempat guys. Ya, dalam peraturan pajak disebut ada 3 apa itu tempat tinggal. Yang pertama, tempat tinggal orang pribadi beserta keluarganya. Bisa juga tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan. Dalam hal seseorang itu punya 2 tempat tinggal, ya, di wilayah kerja KPP yang berbeda tentunya. Atau tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Gitu ya. Nah, yang ketiga, ya, tempat orang pribadi lebih lama tinggal dalam kurun waktu 1 tahun kalender terakhir dalam hal pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan tidak dapat ditentukan. Itu tadi bagi orang pribadi ya, yang di mana dia mendaftar. Sama untuk wajib pajak warisan yang belum terbagi, dan kebetulan si pewaris belum punya NPWP, maka warisan yang belum terbagi tadi harus mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan. Sama di sini juga ada beberapa kondisi tempat tinggal pewaris ini yang ditentukan tentunya menurut keadaan sebenarnya, yakni tempat tinggal tetap wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan beserta keluarganya sebelum yang bersangkutan meninggal dunia, atau tempat pusat kepentingan ekonomi harta warisan Belanda dalam hal wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut punya lebih dari 1 tempat tinggal atau di 2 tempat tinggal atau lebih, atau tidak mempunyai tempat tinggal tetap.
Untuk mendaftar NPWP, orang pribadi itu harus membawa beberapa dokumen. Ya, yang pertama itu adalah pengajuan permohonan secara elektronik atau tertulis dan dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan. Dokumennya dari kantor pajak, guys ya. Jadi kalau bisa kita datang di sini kita harus isi dulu. Atau kalau secara e-legalization ya berarti elektronis nanti akan ada. Kemudian permohonan pendaftaran tadi dilampiri dengan beberapa dokumen persyaratan. Untuk orang pribadi, baik yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, maupun yang tidak melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas, itu harus bagi orang Indonesia, warga negara Indonesia, fotokopi, guys. Fotokopi KTP. Sementara bagi warga negara asing, dia harus mempunyai atau membawa fotokopi paspor dan fotokopi kartu izin tinggal sementara, KITAS, atau kartu izin tinggal tetap atau KITAP. Oke. Untuk wajib pajak orang pribadi wanita menikah yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, artinya sudah cerai, guys, si wanita menikah ini, maka dia harus mendaftarkan NPWP dengan membawa fotokopi KTP. Untuk wanita kawin atau menikah yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya, maka dia harus membawa fotokopi KTP, fotokopi kartu NPWP suami, dalam hal suami merupakan warga negara Indonesia, fotokopi paspor, dalam hal suami merupakan subjek pajak luar negeri, fotokopi kartu keluarga, akta perkawinan, atau dokumen sejenis lainnya, dan fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan yang menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami. Oke. Untuk wajib pajak orang pribadi yang belum memenuhi persyaratan subjektif atau objektif, selain wanita kawin yang melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis, selain yang memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya, meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Atau selain wanita kawin yang menghendaki pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya, digabung dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami, tidak dapat mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri atau anak yang belum dewasa, namun berkeinginan mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP, maka dia wajib membawa fotokopi KTP. Untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas selain di tempat tinggal, maka berupa fotokopi kartu NPWP orang pribadi. Jadi dia mau buka usaha lagi di wilayah kerja KPP yang berbeda, guys. Wilayah KPP yang berbeda, wilayah kerjanya. Bikin usaha lagi, sila kata bikin cabang, guys. Maka di sini dia harus membawa kartu NPWP orang pribadi di tempat dia pertama kali berusaha. Oke. Itu, guys, dokumen-dokumen yang harus dibawa saat akan mendaftar ke kantor pajak untuk yang orang pribadi. Nah, untuk warisan, wajib pajak warisan yang belum terbagi, maka harus membawa dokumen persyaratan ini, guys. Tentunya pertama adalah fotokopi akte kematian atau surat keterangan kematian atau dokumen lain yang bersamakan dari wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia. Kemudian juga wajib membawa dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wajib pajak warisan yang belum terbagi, yaitu fotokopi kartu NPWP salah satu ahli waris dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah satu ahli waris, fotokopi akta wasiat, surat wasiat atau dokumen lain yang dipersamakan, dan fotokopi kartu NPWP pelaksana wasiat dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pelaksana wasiat, atau fotokopi dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan dan fotokopi kartu NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pihak
yang mengurus harta peninggalan. Oke, itu untuk orang pribadi dan warisan. Dokumen-dokumen itu wajib dibawa, guys. Wajib atau tidaknya wanita itu ber-NPWP tergantung dari status si wanita bersangkutan. Jomblo atau tidak, sorry, bukan itu guys ya. Jadi memang di sini guys, perlakuan pajak terkait NPWP bagi wanita, ini memang ada beberapa. Yang pertama guys, bila wanita tersebut tidak menikah, maka dia wajib punya NPWP. NPWP dia sendiri guys, atas nama dia sendiri, nomor dia sendiri. Sementara bila wanita itu menikah, tetapi tidak punya perjanjian pisah harta dan penghasilan, ada dua cara NPWP ada dua jenis, bukan cara guys, sorry. Pertama adalah NPWP suaminya, ya, atau NPWP dia sendiri dengan hal di mana si wanita ini tidak berkeinginan untuk melakukan kewajiban pajaknya terpisah dengan suami, ya, tidak berkeinginan, ya, untuk terpisah dari suami, berarti NPWP dia sendiri. Tapi kalau ingin digabung hak dan kewajiban pajaknya, karena konsep kita kan satu kesatuan ekonomis, maka dia gabung dengan NPWP suami, guys. Gitu ya. Oke. Ada juga wanita yang menikah dengan pisah harta, maka dia punya NPWP sendiri, nama dia dan NPWP sendiri. Sementara yang tadi, yang wanita menikah tapi tidak pisah harta, dia berkeinginan bergabung dengan suami, hak dan kewajiban pajaknya, maka namanya nama dia sendiri, gitu ya. Tapi nomor NPWP-nya nomornya suami. Nah, kalau dia ingin terpisah pelaksanaan hak dan kewajibannya dari suami, gitu ya, maka dia punya NPWP atas nama dia sendiri. Jadi mirip ya, kawin tidak pisah harta tapi berkeinginan menjalankan hak dan kewajiban pajak sendiri, ya, tidak pisah harta, dengan wanita menikah dengan pisah harta. Nah, begitu juga dengan wanita yang hidup berpisah, artinya sudah ada pengukuhan, guys. Sudah ada penetapan dari hakim, mereka hidup berpisah, artinya sudah bercerai, gitu ya. Maka si wanita ini jadi sama seperti yang tadi tidak menikah, guys, ya, atau jomblo tadi, ya, NPWP dia sendiri. Tapi ya kalau jomblo juga kalau punya pacar kan tetap aja punya NPWP, guys, ya, wajib ya. Oke, guys, itu wanita dan NPWP. Boleh atau tidaknya wanita yang menikah atau anak belum dewasa ingin ber-NPWP sendiri, jadi kita harus kembali dulu ke konsep dasar satu kesatuan ekonomis, guys. Oke, di undang-undang dan peraturan pelaksanaan terkait dengan NPWP disebut begini, guys. Wanita kawin yang menghendaki pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan digabung dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami, tidak dapat mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP atas nama sendiri. Sementara anak yang belum dewasa, ya, dipajak anak belum dewasa itu artinya belum berumur 18 tahun dan dua syaratnya, ya, belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Oke, sesuai dengan peraturan undang-undangan di bidang PPH. Jadi memang undang-undang PPH mengatur bahwa anak belum dewasa itu 18 tahun dan belum pernah menikah. Sama di sini seperti wanita menikah yang memiliki pelaksanaan kewajiban perpajakannya, tidak dapat mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP atas nama sendiri. Oke? Nah, bila ternyata wanita menikah dan anak yang belum dewasa ini memerlukan NPWP,
Maka peraturan pajak mengatur bahwa wanita kawin menggunakan NPWP suaminya yang tadi ya, kita sudah sempat bahas ya. Anak yang belum dewasa menggunakan NPWP orang tuanya berdasarkan prinsip satu kesatuan ekonomi dalam keluarga yang diatur dalam Undang-Undang PPH. Wanita menikah dan anak yang belum dewasa dapat mengajukan permintaan pencetakan kartu NPWP dengan menggunakan NPWP suami buat wanita menikah tadi ya, atau NPWP orang tuanya dan mencantumkan nama dirinya sendiri. Nah, terus kayak gimana NPWP-nya guys? Ya secara konsep di PPH di wajib pajak badan guys ya, ini seperti NPWP cabang guys. Jadi wanita menikah itu kalau NPWP-nya ikut NPWP suami, maka si istri ini dianggap cabang. Gitu ya. Nah, kalau yang sekarang ini guys, kalau tidak salah itu nomor pencetakannya kartunya seperti ini. Nomor NPWP suami, kemudian garis miring istri. Nah, zaman dulu guys, ini ada semacam hal yang bercanda guys ya, jadi bahan candaan. Karena zaman dulu itu antara orang pribadi dan badan mirip lah. Jadi dengan tanda kutip ya, NPWP orang pribadi, NPWP istri, anak gitu ya, terutama istri guys ya, yang pengen punya NPWP sendiri tapi nomor suami. Dianggap cabang, jadinya 15 digit nomor, depannya itu semua sama seperti yang punya suami. Tapi kan kalau suami kan belakangnya 000. Nah zaman dulu guys, 001. Sampai dulu ada bahan candaan gini, NPWP itu bisa menguji kesetiaan suami. Jadi karena disebut NPWP cabang, suami punya cabang berapa guys? Bercanda guys, sekali lagi ya. Suami punya cabang berapa gitu kan. Kalau ternyata si istri daftar NPWP belakangnya 003, berarti dia istri. Nah, begitu guys. Oke, itu terkait dengan apakah boleh ya? Tentunya boleh guys ya, cuman ya tadi itu. Ya, karena satu kesatuan ekonomis, semestinya sih bergabung dengan suami. Tapi kalau ternyata dia ingin terpisah, ya boleh juga. Ya boleh sekali guys. Kalau memang istri tidak berkehendak untuk punya NPWP sendiri, sekali lagi, ini di luar pelaksanaan hak dan kewajibannya, si istri tidak berkenan untuk melakukan hak dan kewajiban pajak sendiri. Artinya, si istri pengen hak dan kewajiban pajaknya digabung dengan suami. Boleh banget guys. Nah, di peraturan pajak guys, di sini disebut yang tadi ya, terhadap wanita menikah yang telah memiliki NPWP, namun menghendaki pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajaknya digabung dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban suami. Maka, atas NPWP wanita menikah tersebut, dapat dilakukan penghapusan NPWP-nya. Nah, ini ada beberapa kondisi guys, bila ternyata di kemudian hari, suami dari wanita yang tadi meninggal dunia dan meninggal warisan yang belum terbagi, wanita menikah beserta anak yang belum dewasa, menggunakan NPWP suami yang meninggalkan warisan sampai dengan warisan terus telah terbagi. Kecuali wanita menikah tersebut memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari wajib pajak warisan yang belum terbagi tersebut. Termasuk dalam pengertian memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban pajak terpisah dari wajib pajak warisan belum terbagi, itu bila ternyata setelah menikah, setelah wanita tersebut ya, wanita yang ditinggalkan suaminya tadi, ya menikah setelah suaminya meninggal gitu ya. Oke, terpisah gitu ya. Oke, dalam hal warisan telah terbagi, wanita dimaksud harus mendaftarkan dirinya di KPP yang Bidang Kerja mengikuti tempat tinggal wanita dimaksud untuk memperoleh NPWP. Nah, dalam hal di kemudian hari, wanita menikah tadi hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, melakukan perjanjian pembisan penghasilan dan harta secara tertulis, memilih melaksanakan hak dan memiliki kewajiban pajak terpisah dari suami meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pembisan penghasilan dan harta, atau bercerai terhadap wanita dimaksud harus mendaftar dirinya kembali pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wanita dimaksud untuk program NPWP. Jadi ada kondisi ya, entah suaminya meninggal atau kemudian di kemudian hari wanita tadi hidup terpisah, melakukan perjanjian pembisan harta dan sebagainya, maka si wanita tadi wajib untuk memperoleh NPWP. Itu ya. Jadi dihapus itu kalau tidak berkehendak, guys, si istri.
Terus gimana kalau suami? Boleh nggak NPWP-nya dihapus? Ya, pada dasarnya boleh guys. Syaratnya satu, si suami harus meninggal dulu guys. Oke guys. Jadi penghapusan NPWP langsung ini yang dimana masih hidup itu terhadap wanita yang menghendaki pemenuhan hak dan kewajiban pajaknya digabung dengan pemenuhan hak dan kewajiban pajak suami. Selain wanita menikah, ya, yang bisa menghapus NPWP-nya guys, itu adalah bagi orang pribadi ya, ini ya, sekali lagi bagi orang pribadi yang telah meninggal dan tidak meninggalkan warisan, atau orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau juga orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham, atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan NPWP, namun ternyata penghasilan netonya tidak melebihi dari PTKP. Oke, tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. Bisa dihapus juga yang tadi ya, kita sudah sempat bahas, wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya. Lalu, wanita menikah yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami, dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suami. Anak yang berumur 18 tahun dan belum pernah menikah, yang telah memiliki NPWP. Wajib pajak warisan belum terbagi dalam hal warisan tersebut telah selesai dibagi. Oke, wajib pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP itu juga bisa dihapus NPWP-nya guys. Ini bisa ya dalam praktek ya. Waktu itu ada kasus ya, pembantu rumah tangga seseorang gitu ya. Ternyata dia waktu itu entah gimana ceritanya ya, kenapa pembantu itu butuh NPWP, dia daftar NPWP. Begitu didaftarkan, ternyata dia sudah terdaftar. Misalnya dia daftar tahun ini 2020. Kemudian setelah dia daftar dan sudah terbit, sudah tercatat NPWP-nya, ternyata di tahun 2002 gitu ya, 2002, 18 tahun yang lalu, dia sudah punya NPWP. Gitu ya. Dicari-cari masalahnya di mana, ternyata si waktu di kampung si pembantu tadi jual tanah ya sama si notarisnya, karena si orang ini belum punya NPWP maka didaftarkan. Nah kesalahannya mungkin karena dia nggak paham guys ya, NPWP-nya nggak diminta, 2020 dia daftar lagi gitu kan, ternyata punya dua. Nah itu salah satu bisa dihapus guys, gitu ya. Nah di sini pada dasarnya guys, penghapusan NPWP ini konsepnya adalah melihat kepada pemenuhan persyaratan subjektif atau objektif, ya, sehingga bisa saja kepala KPP itu menghapus NPWP baik secara permohonan atau secara jabatan. Nah, lalu gimana cara ngapus? Ya, tentunya diajukan oleh wajib pajak yang bersangkutan yang nomornya ada di NPWP, yang namanya ada di NPWP tadi, atau bisa juga wakil si wajib pajak atau kuasa si wajib pajak. Tergantung guys, datang sendiri, putus wakil atau putus kuasa, tentunya di sini harus ada surat penguasaan guys ya, surat kuasa khusus guys. Oke. Pada dasarnya, setiap permohonan penghapusan NPWP itu akan ditindaklanjuti oleh pihak otoritas pajak melalui tindak pemeriksaan. Jadi kalau hapus NPWP, diperiksa nggak? Jawabannya iya. Tapi guys, di sini ya ada beberapa kondisi tertentu tidak lewat pemeriksaan pajak. Tapi ini sekali lagi tidak untuk wajib pajak badan guys ya. Ini lebih condong kepada para orang pribadi guys. Nah, ada tapinya nih guys. Ya. Jadi selain berdasar hasil pemeriksaan kata peraturan pajak,
Kepala KPP juga dapat melakukan penghapusan NPWP secara jabatan berdasarkan hasil penelitian administrasi. Ya, jadi kalau secara jabatan berarti DJP pihak otoritas akan melihat nih, dan dia secara jabatan tidak berdasarkan permohonan. Itu guys ya. Tapi kalau misalnya permohonan atau secara jabatan diperiksa nggak untuk hapus NPWP, jawabannya iya. Ada kondisi tertentu guys. Nah, siapa saja di sini yang penghapusan NPWP-nya tidak berdasarkan hasil pemeriksaan, tapi lebih ke hasil penelitian secara administratif pula guys. Nah, mereka ini adalah wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan itunya tidak melebihi PTKP, tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami. Wanita menikah yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak memenuhi kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suami. Anak yang berumur 18 tahun dan belum pernah menikah yang telah memiliki NPWP, wajib pajak warisan belum dibagi dalam hal warisan telah dibagi, telah selesai dibagi, wajib pajak memiliki lebih satu NPWP tidak termasuk NPWP cabang. Oke, jadi pada dasarnya ini mirip ya sama yang tadi ya, mirip sama yang tadi ya, yang NPWP-nya bisa dihapus guys, mirip. Cuman kembali lagi ke masing-masing KPP sih guys, karena ada beberapa kawan saya, istrinya itu menghapus NPWP. Ternyata tidak pernah ada pemeriksaan. Ya sekarang begini aja guys, orang pribadi kira-kira apa yang mau dotak-atik. Apalagi kalau orang pribadi itu suami istri ternyata pegawai. Wajib pajak sudah dipotong setiap bulan lewat PPh 21. SPT orang pribadi dilapor setiap tahun. Itu ya. Mau nyari apa lebihnya gitu kan. Karena ada konsep di pajak guys, pemungutan pajak itu tidak boleh besar pasak daripada tiang. Jadi kalau ternyata pegawai sudah dipotong pajaknya gitu ya. Bukan saya mau melecehkan pegawai guys ya. Gitu ya. Cuman apa sih yang mau dicari gitu loh. Dari harta dan penghasilannya udah jelas. Hartanya ya kita lihat saja. Kira-kira make sense nggak? Kalau misalnya seorang pegawai itu ternyata punya harta di atas 20 miliar. Gitu ya. Kalau make sense, kalau ternyata apa? 20 miliar tadi warisan dari orang tuanya, masuk akal itu. Gitu ya. Jadi kalau ternyata istilah kata dari penghasilannya tadi dia tabung, ya pasti akan kelihatan. Gaji berapa sudah dipotong setiap bulan. Gitu ya. Punya harta ya biasanya kan sejalan dari yang diperoleh dari penghasilan selama dia bekerja. Kalau ternyata dia bisa hidup hemat, ya bisa menabung, bisa beli harta gitu loh guys. Ya gitu ya. Jadi beberapa KPP di sini tidak melakukan pemeriksaan gitu ya. Dengan tanda kutip tadi tidak boleh besar pasak daripada tiang. Bila bicara pajak guys, pihak otoritas pajak ini, Direktorat Jenderal Pajak, punya kewenangan khusus bila itu adalah terkait pajak. Jadi let's say misalnya NPWP sudah dihapus. Lalu bisa nggak penghapusan NPWP tadi dibatalkan? Bahkan secara sepihak. Bisa sekali guys. Bisa sekali. Ya. Jadi gini, peraturan pajak menyebut Kepala KPP dapat membatalkan surat keputusan penghapusan NPWP. Ya. Dengan menerbitkan surat pembatalan penghapusan NPWP. Bila ternyata terdapat data dan atau informasi yang menunjukkan bahwa wajib pajak ternyata masih memenuhi persyaratan subjektif dan objektif pada saat diterbitkan surat penghapusan NPWP tadi. Nah, kalau ternyata sudah terbit surat pembatalan tadi, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat mengaktifkan kembali wajib pajak yang tadi dihapus, ya, atau dengan istilah mereka wajib pajak hapus, menjadi wajib pajak aktif sementara agar wajib pajak dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan setelah NPWP dihapus. Jadi gini guys, pada dasarnya kenapa tadi ya, apakah NPWP dihapus itu akan diperiksa? Ya itu intinya sih cuma satu. Apakah si WP yang dihapus NPWP-nya tadi masih punya utang pajak enggak?
ada kewajiban yang belum dibayar enggak? Kalau ternyata ada, ya harus selesaikan dulu. Intinya itu guys. Jadi kalau ternyata sudah terlanjur dihapuskan NPWP-nya, tapi pada saat surat pembatalan itu terbit, ternyata masih ada utang-utang pajak, kewajiban pajak atau apapun terkait pajak yang kewajibannya belum diselesaikan. Maka itu tadi ya, WP hapus, dibatalkan, diaktifkan, WP aktif sementara. Nah, kalau ternyata memang kewajiban pajak subjektif dan objektifnya sudah selesai, ya NPWP tersebut bisa dihapus. Ya, oke guys. Jadi demikian untuk dasar-dasar pajak yang di bagian kedua ini guys, seputar pendaftaran dan penghapusan NPWP. Oke, kita akan lanjutkan dasar-dasar pajak di program berikutnya, di video berikutnya guys. Ya, karena dasar-dasar pajak ini kita butuh tahu lebih banyak ya, karena yang kalau kita nggak tahu, yang ada malah kita sebel terus sama pajak. Sebenarnya nggak kayak gitu guys, aslinya nggak kayak gitu. Yang bikin orang istilah kata momok ke pajak itu adalah ini kan bahasa peraturan guys, bahasa undang-undang. Belum tentu orang tuh paham apa maksud dari peraturan pajak tersebut. Jadi memang kalau ingin mendalami pajak guys, kita memang harus paham bahasa hukum. Itu yang pertama gitu kan. Ya tentu juga kita harus menguasai accounting guys ya. Oke guys, kita lanjutkan di dasar-dasar pajak berikutnya. Oke, demikian Q&A seputar pendaftaran dan penghapusan WP. Sampai jumpa di video Andrik Channel berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.